Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa untuk berdoa ketika mengawali segala kegiatan kalian. Begitupun dengan belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, dan pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Dan hari ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kita. Selain itu, di dalam pelajaran PLH juga kita akan membahas materi yang sama, yaitu manfaat tumbuhan. Tahukah kalian bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Dan di pelajaran PLH juga ada bab 1 tentang pembibitan tanaman yang akan kita bahas atau kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang manfaat dari tanaman. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Pohon dapat digunakan sebagai tempat berteduh, kayunya pun dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan kertas. Pohon jenis tertentu juga menghasilkan getah dan dedaunan yang dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, tumbuhan hijau mengalami proses fotosintesis. Nah, ada yang tahu tidak apa sih itu fotosintesis? Nah, sekarang perhatikan gambar di layar. Fotosintesis adalah proses yang terjadi pada tumbuhan hijau. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan air serta mineral dari tanah. Setelah itu, dengan bantuan sinar matahari, zat-zat tersebut diubah oleh tanaman menjadi zat gula atau karbohidrat sebagai bahan makanannya. Pada proses ini, tumbuhan juga melepaskan oksigen ke udara. Oksigen ini sangat berguna untuk pernapasan manusia. Jadi, oksigen merupakan hal terpenting bagi manusia karena manusia bernapas memerlukan oksigen. Nah, kemudian ketika menghirup oksigen, manusia mengeluarkan karbon dioksida yang nantinya akan diambil oleh pohon. Nah, kemudian di suatu pohon itu terjadi fotosintesis yang sudah tadi Bapak jelaskan. Nah, hasil dari fotosintesis itu pohon akan mengeluarkan oksigen yang akan kita hirup. Nah, jadi kita sebagai manusia dengan tumbuhan itu saling berkaitan dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memelihara alam kita, harus memelihara tanaman. Begitu juga dengan pemeliharaan hutan, karena di hutan banyak sekali tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Coba sekarang perhatikan di sekeliling kalian, berbagai macam tanaman tumbuh di kebun. Tanaman-tanaman tersebut bermacam-macam, ada tanaman sayur, ada pula buah. Pernahkah kalian memakan sayur atau buah-buahan? Sayur dan buah-buahan sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan. Selain tanaman tersebut, banyak pula tanaman yang dijadikan hiasan di pekarangan rumah. Tanaman yang digunakan sebagai hiasan tersebut dinamakan tanaman hias. Biasanya tanaman hias ini memiliki bunga atau daun yang indah-indah sehingga sedap dipandang mata. Sekarang kita balik lagi membahas tentang proses fotosintesis. Sekarang perhatikan video berikut ini. Indonesia dijuluki salah satu paru-paru dunia karena di Indonesia terdapat hutan yang dapat menunjang kehidupan manusia. Kenapa hutan dapat menunjang kehidupan kita semua? Sekarang coba perhatikan mengenai manfaat tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman.
Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita.